wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Putra. Dengan ini baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem kopling, itu komponen dari kopling, dan mendiagnosa kerusakan pada sistem kopling. Baik, yang pertama yaitu adalah cara kerjanya. Cara kerjanya itu mulai dari pedal kopling, kemudian pedal kopling ditekan, yang kemudian akan menekan fluida dari master silinder atas, dan kemudian akan diteruskan melalui pipa ataupun selang untuk fluidanya, kemudian diteruskan ke master silinder bawah. Kemudian master silinder bawah akan menarik atau membebaskan reslock atau garpu pemindah. Baik, untuk komponen yang pertama yaitu adalah pedal koplingnya. Pertama yaitu adalah pedal kopling, yaitu berfungsi sebagai komponen input yang nantinya diterjemahkan menjadi pengendali kopling. Cara kerjanya yaitu serupa dengan pengungkit. Untuk komponen yang kedua yaitu adalah master silinder atas. Komponen keduanya fungsinya untuk mengubah tenaga mekanis dari pedal menjadi tekanan hidrolik. Master silinder kopling dilengkapi dengan sebuah piston. Yang kemudian ada master silinder bawah, yaitu berfungsi untuk menerima tekanan dari master silinder kopling atas. Tekanan tersebut disalurkan oleh fluida khusus dari master silinder kopling bawah. Berulah tekanan diteruskan ke relay sprock atau garpu pemindah. Kemudian di dalamnya terdapat yaitu relay bearing, yaitu bertugas untuk menyalurkan tekanan yang berasal dari relay sprock atau aktuator silinder. Dan begitu tekanan dapat digunakan untuk menekan pegas diafragma. Kemudian ada penutup kopling. Penutup kopling berfungsi untuk menutup dari segala komponen kopling, yaitu pegas diafragma dan kampas kopling. Nah, setelah itu ada plat penekan, berfungsi untuk menekan plat dan meneruskan tekanan dari friction plate menuju kampas kopling. Dengan begitu kampas kopling pun akan terhimpit oleh roda gila. Selanjutnya yaitu adalah roda gila atau flywheel, itu berfungsi untuk penempatan dari rumah kopling dari semua komponen sistem kopling. Baik, untuk diagnosanya sulitnya masuk gigi saat dikendarai. Kemungkinan penyebabnya itu gerak bebas kopling berlebihan. Untuk penyetelannya yaitu bisa disetel melalui pedal kopling dengan membuang angin yang berada di silinder atau di pipa hidrolik. Yang kemudian diagnosa kerusakannya itu kopling slip. Itu gerak bebas pedal kopling kurang. Untuk perbaikannya yaitu setel gerak bebas pedal. Untuk pedal jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah agar kopling mudah digerakkan. Untuk selanjutnya yaitu kopling bergetar. Kemungkinan penyebabnya itu pelapis plat kopling beroli atau aus. Untuk perbaikannya yaitu cukup ganti plat kopling. Yang selanjutnya adalah kopling berbunyi atau tidak mau masuk. Kemungkinan yang kerusakan adalah pada kampas koplingnya. Kampas kopling sudah aus atau sudah lama tidak diganti. Untuk perbaikannya harus mengganti kampas koplingnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari sistem kopling. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja
komponen beserta diagnosa kerusakan dari transmisi manual 4 speed. Yang pertama yaitu adalah cara kerjanya. Tidak tepat. Cara kerja transmisi manual speed menggunakan prinsip yang sederhana dengan rasio pada gigi. Perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Misalnya sedang melewati jalan menanjak, maka diperlukan torsi yang lebih besar untuk menahan beban yang ada. Torsi didapatkan dengan cara mereduksi kecepatan putar melalui transmisi sehingga didapatkan torsi yang lebih besar pada daya yang sama. Sebaliknya, jika dibutuhkan torsi yang rendah, maka kecepatan akan ditingkatkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah komponen. Komponen yang pertama yaitu adalah poros input, yaitu yang berada di dalam sini. Poros input yaitu dengan yang bekerja dengan kopling untuk memutar gigi di dalam gearbox. Kemudian ada gigi transmisi atau gear-gear yang ada di transmisi. Itu berfungsi mengubah input tenaga dari mesin menjadi dari output gaya torsi sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Yang ketiga adalah gigi penyesuaian atau sinkromes. Di sini gigi sinkromes digunakan untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Yang selanjutnya adalah garpu pemindah atau shift-lock, berguna untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi mudah untuk dipasang atau dipindahkan. Selanjutnya adalah tuas penghubung. Tuas penghubung adalah tuas yang menghubungkan antara tuas persneling dengan shift-lock. Yang selanjutnya adalah tuas pemindah persneling atau gear lever, memungkinkan kemudi untuk dapat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi jalan yang dilewati. Yang selanjutnya adalah output shaft, yang berfungsi untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir sekaligus kedudukan persneling. Yang selanjutnya adalah bantalan atau main bearing yang berada di dalam sini, yaitu berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Selanjutnya yaitu adalah counter gear, yaitu berfungsi untuk mengubah arah dari putaran output shaft sehingga mobil bisa berjalan mundur. Selanjutnya adalah ada hub slip, merupakan pengunci penyelesaian gigi percepatan sehingga output shaft bisa berputar dan berhenti. Mungkin itu komponennya dari transmisi 4 speed. Yang selanjutnya adalah diagnosa kerusakannya. Untuk diagnosa kerusakannya yaitu ada rembesan oli dari transmisi, mungkin ada baut atau perpak yang sudah aus, kemungkinan harus diganti. Yang selanjutnya yaitu ada suara berisik dari dalam transmisi, kemungkinan ada gigi atau oli yang kurang dari sistem transmisi yang akan mengakibatkan gesekan antara gigi-gigi transmisi. Yang selanjutnya yaitu kerusakan susahnya pindahnya atau bergantinya gear dari gigi 1 atau gigi 2 atau gigi 2 ke gigi 3. Itu penyebabnya adalah dikarenakan terjadi ada penghubungan tuas dan drum lever. Untuk memperbaikinya cukup susah, yaitu bongkar dan servis kembali transmisi manual 4 speed. Mungkin sekian untuk transmisi 4 speed. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu cara kerja transmisi otomatis, kemudian komponen transmisi otomatis dan diagnosa kerusakan yang sering ditemui pada transmisi otomatis. Yang pertama yaitu adalah cara kerjanya. Cara transmisi otomatis dimulai dari torque converter yang berfungsi sebagai kopling mekanik, sehingga lewat komponen ini torsi ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Baling-baling pertama di dalam torsi converter bekerja sebagai pompa yang dikopel langsung memakai mesin. Yang kedua mengopel langsung turbin dengan planetary gear. Dan yang terakhir berfungsi sebagai stator untuk mengembangkan sistem 2, yaitu baling-baling yaitu 3
baling-baling. Pada saat cara kerja transmisi otomatis berjalan, baling-baling terkopel ke mesin berputar untuk memompa oli transmisi pada ruangan. Kemudian tekanan oli dipakai untuk mendorong turbin. Sistem ini menghasilkan peningkatan torsi pada turbin saat RPM mesin mengalami peningkatan. Untuk selanjutnya yaitu adalah komponen dari transmisi otomatis. Komponen yang pertama yaitu adalah torque converter, yaitu komponen transmisi otomatis yang dipasang pada bagian input shaft transmisi dan dikencangkan dengan baut ke flywheel crankshaft. Komponen ini biasanya diisi dengan minyak transmisi otomatis atau ATF yang berguna untuk memperbesar momen mesin dan akan dilanjutkan ke bagian transmisi. Yang selanjutnya adalah planetary gear unit. Merupakan komponen yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Yang kemudian adalah hydraulic control, yaitu berfungsi untuk mengontrol kerja dari rem dan kopling pada saat transmisi otomatis memakai tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Selanjutnya ada manual linkage, yaitu transmisi melakukan perpindahan gigi secara otomatis. Namun jenis transmisi ini tetap mempunyai dua buah linkage yang membuat masih mungkin dioperasikan secara manual oleh pengemudi yang terhubung dengan transmisi otomatis. Yang selanjutnya adalah automatic transmission fluida. Komponen untuk lainnya dari sistem transmisi otomatis adalah automatic transmission fluida atau oli khusus yang dicampur dengan berbagai bahan tambahan untuk dipakai melumasi transmisi ini. Untuk diagnosa transmisi otomatis yang sering ditemui yaitu yang pertama yaitu adalah fluida kotor atau tercium bau terbakar. Kemungkinan penyebabnya yaitu fluida tercemar, torque converter rusak, transmisi rusak. Cara mengatasinya yaitu dengan ganti fluida, ganti torque converter, bongkar dan periksa transmisi otomatis. Yang selanjutnya itu posisi shift lever tidak tepat. Kemungkinan penyebabnya itu penyetelan linkage manual tidak tepat atau valve dan lever manual rusak. Cara mengatasinya itu setel linkage, periksa valve body, bongkar dan periksa transmisi otomatis. Selanjutnya yaitu terjadi shift up shift pada 1, 2, 3 atau 3 ke O per D, atau slip atau bergetar pada saat akselerasi. Kemungkinan penyebabnya yaitu penyetelan linkage manual tidak tepat, kabel torque tidak tepat, valve body rusak atau transmisi rusak. Untuk cara mengatasinya yaitu setel linkage, setel kabel throttle, periksa valve body dan bongkar dan periksa transmisi otomatis tersebut. Dan yang terakhir adalah downshift crash. Kemungkinan penyebabnya yaitu penyetelan kabel throttle tidak tepat atau kabel throttle dan cam rusak. Untuk cara mengatasinya yaitu setel kabel throttle, periksa kabel throttle dan cam, periksa piston akumulator dan servis pada transmisi otomatis. Itu dari transmisi otomatis. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada komponen transaxle, yaitu adalah transmisi kopling dan diferensial yang dijadikan satu. Penempatannya di depan dengan penggerak roda depan atau front. Pada konstruksi ini poros propeller tidak diperlukan lagi, sehingga tenaga dari mesin langsung diberikan ke transmisi diferensial, driver shaft, roda-roda penggerak. Baik, komponennya di sini ada gardan, kemudian ada gigi counternya, kemudian ada gigi transmisi, garpu pemindah, habis itu ada hub slip. Di sini ada outputnya, output dari transmisi ini. Kemudian ada inputnya dari mesin, di dalamnya terdapat kopling. Jadi
transmisi ini adalah penggerak depan yang digerakkan dari pertama dari mesin, kemudian ke transmisi. Setelah transmisi langsung diteruskan oleh roda depan. Jadi letaknya di depan mobil, gabung dengan mesin mobil tersebut. Diagnosa dari transaxle yaitu adalah adanya bunyi yang terdapat di dalam gigi atau gardan yang disebabkan oleh kurangnya oli karena pergesekan panas, kemudian berbau hangus karena juga kurangnya oli. Untuk sistem perbaikannya yaitu dengan menambahkan oli sesuai yang telah ditentukan oleh buku manual atau manual book. Kemudian terdengar suara mendengung. Untuk mengatasinya yaitu dengan cara membongkar dan menyetel kembali transmisi transaxle. Saya akan menjelaskan mengenai propeller shaft. Yang pertama yaitu komponen dari propeller shaft, yaitu ada yoke flange. Yang di dalam yoke flange terdapat berbagai komponen. Yang pertama yaitu ada bantalan speeder, kemudian ada speeder, kemudian di dalamnya ada snap ring, dan yang terutama adalah poros propellernya. Untuk cara kerjanya yaitu adalah memindahkan putaran atau kerja dari transmisi ke gardan atau diferensial. Untuk diagnosa kerusakannya yang sering dialami yaitu adalah propeller sering bersuara. Kemungkinan sebab yaitu alur slave yoke aus. Untuk cara memperbaikinya yaitu ganti slave yoke. Yang kemudian yaitu bantalan speeder aus atau macet. Untuk cara mengatasinya yaitu adalah ganti bantalan speeder. Yang kemudian masalah yang sering terjadi adalah bergetar. Yang penyebabnya bergetar adalah poros propeller bengkok. Untuk langkah memperbaikinya yaitu mengganti poros propeller. Yang selanjutnya adalah propeller tidak balance. Untuk langkah memperbaikinya yaitu membalanskan poros propeller. Dan yang terakhir masalah yang sering dialami adalah alur slave yoke macet. Untuk cara memperbaikinya yaitu ganti slave yoke. Mungkin itu video untuk pengenalan sistem pemilik tenaga mengenai kopling, transmisi, kemudian propeller shaft, gardan atau diferensial, dan yang terakhir rel axle. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada gardan, yaitu untuk fungsi gardan yaitu sebagai pemutar roda agar roda mobil dapat bergerak maju dan mundur. Gardan mobil juga bekerja untuk memberikan tenaga pada mobil ketika mobil berbelok, sehingga roda mobil dapat memberikan gaya belok pada mobil. Gardan mobil sendiri bergerak karena mendapatkan tenaga dari mesin mobil. Pada dasarnya, gardan akan meneruskan putaran dari mesin dari propeller ke aksel. Kemampuan ketika ada input dari pinion drive gear. Mekanisme pembedaan putaran akan terjadi ketika salah satu roda mengalami gaya tekan yang berlebih. Contohnya ketika berbelok. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah komponen dari gardan atau diferensial. Yang pertama yaitu ada drive pinion gear. Drive pinion gear yang merupakan roda gigi berbentuk nanas. Fungsinya sebagai roda gigi pemutar atau drive gear yang menyalurkan tenaga dari poros propeller ke rangkaian gardan. Selanjutnya ada drive pinion shaft. Drive pinion shaft adalah poros roda gigi pinion, letaknya biasanya selalu menyatu atau tersambung secara permanen dengan drive pinion gear. Selanjutnya adalah ring gear. Ring gear berfungsi sebagai roda gigi untuk menerima putaran dari pinion drive gear. Keduanya, baik ring gear dan pinion drive gear, disebut juga sebagai rangkaian final gear. Yang selanjutnya adalah differential gear. Differential gear disebut juga diversion case atau sebagai casing dari
diferensial, yaitu untuk melindungi semua komponen yang berada di dalam diferensial. Yang selanjutnya adalah speeder gear. Speeder gear berfungsi untuk pembeda putaran. Jumlah speeder gear ada 2 yang letaknya 90 derajat terhadap speeder gear. Yang selanjutnya adalah speeder gear. Speeder gear yang berfungsi hanya sebagai poros untuk mempermudah pergerakan speeder gear. Mesti ada 2 speeder gear, porosnya hanya ada 1. Dengan kata lain, posisi 2 speeder gear ini saling berhadapan. Selanjutnya ada seed gear. Seed gear itu berfungsi menerima putaran yang telah dimanipulasi oleh speeder gear untuk diteruskan ke axle shaft. Kemudian ada axle bearing sebagai alas komponen yang berputar terhadap casing atau axle shaft housing yang diam. Bantalan ini ada 2, masing-masing terletak di dekat seed gear kiri dan seed gear kanan. Fungsinya sebagai bantalan shaft terhadap axle shaft housing. Selanjutnya ada adjusting nut yang merupakan mur penyetel celah final gear. Celah final gear artinya gerakan pinion gear yang berputar sebelum final gear bergerak. Untuk selanjutnya yaitu diagnosa kerusakan pada gardan. Yang pertama yaitu berdengung. Dengan dengungan yang terdengar dari area gardan biasanya bisa diatasi dengan menyetel jarak bebas antara crown wheel dan gigi satelit, dan ini perlu dilakukan dengan pembongkaran perangkat gardan. Yang kedua yaitu ada oli rembes. Jarang memperlihatkan rembesan oli di bagian housingnya. Pembebasan oli bersumber dari tutup oli pembuangan yang sudah aus atau dari packing perekat rumah gardan diferensial karir. Yang ketiga itu bergetar. Getaran pada gardan biasanya disebabkan bearing pada gardan sudah oblak dan perlu segera dilakukan penggantian atau perbaikan. Baik, mungkin hanya itu dari diferensial atau gardan. Dan selanjutnya untuk selanjutnya yaitu ada axle shaft, yaitu fungsi axle shaft yaitu meneruskan putaran ke roda. Axle shaft akan menghubungkan putaran dari gardan atau diferensial ke masing-masing roda. Hal ini memungkinkan putaran dimanfaatkan untuk menggerakkan roda sehingga kendaraan dapat berjalan. Selanjutnya itu penerima beban roda. Selain sasis, beban kendaraan baik vertikal maupun horizontal juga ditopang atau ditahan oleh axle shaft. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah komponen dari axle shaft. Yang pertama yaitu adalah front axle housing atau rumahan dari axle shaft. Yang kedua ada front axle inner shaft atau shaftnya ini sendiri. Yang kemudian ada front axle upper shaft. Yang keempat adalah taper roller bearing dan komponen rel axle. Rel axle mempunyai 5 komponen. Yang pertama yaitu adalah axle shaft, yang kedua gasket, yang ketiga axle sim, yang keempat axle retainer, dan yang terakhir adalah axle flank. Baik, untuk diagnosa kerusakan dari axle shaft sendiri yaitu adalah terjadinya bengkok karena terlalu beratnya beban yang ditopangnya. Untuk memperbaikinya yaitu mengganti dengan axle shaft yang baru. Yang kemudian yaitu terjadi aus terhadap bearing pada axle shaft. Untuk perawatannya yaitu mengganti bearing yang baru. Dan yang sering terjadi pada mobil-mobil berat yaitu terjadi patah as. Untuk solusi perbaikannya yaitu mengganti as yang baru.